Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang ya rasanya kalian sekarang sudah naik ke kelas 9. Nah, di semester ini kalian berjumpa lagi bersama Ibu, yaitu Ibu Intani Pamela. Baik, untuk materi pertama dari bimbingan klasikal ini, Ibu akan membahas mengenai kenali bakatmu, pilih karir profesimu. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung mulai saja ya. Selamat datang di kelas Ibu. Ibu harap kalian dapat menyimak dan memahami materi yang Ibu sampaikan. Pengertian bakat. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Sebagai contoh yaitu seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan melukisnya dibanding seseorang yang kurang berbakat. Nah, jenis-jenis bakat itu ada dua. Yang pertama yaitu ada bakat umum dan yang kedua ada bakat khusus. Bakat umum yaitu kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memilikinya. Lalu apa yang disebut bakat khusus? Nah, bakat khusus ini yaitu kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki. Misalnya bakat seni, bakat pemimpin, bakat penceramah, bakat olahraga, dan lain sebagainya. Lalu, macam-macam bakat khusus itu ada apa saja? Yang pertama ada bakat verbal. Bakat verbal itu yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Contohnya misalnya penceramah, pembaca puisi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada bakat numerikal. Bakat numerikal itu yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Lalu ada bakat skolastik yaitu bakat mengenai kombinasi kata-kata dan angka-angka. Kemampuan dalam menalar, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan, konsep, pola numerik, pandangan hidup umumnya bersikap rasional. Nah, lalu ada bakat abstrak. Bakat abstrak itu yaitu bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Lalu ada bakat mekanik. Bakat mekanik itu yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Lalu ada bakat spasial atau bakat relasi ruang, yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Nah, contohnya itu kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, insinyur mesin. Nah, lalu ada bakat kecepatan, yaitu bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bakat bahasa, yaitu bakat tentang penalaran analisis bahasa, misalnya jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lain. Lalu selanjutnya minat. Nah, pengertian minat itu apa? Minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Lalu di sini ada jenis-jenis minat. Jenis minat itu ada dua. Yang pertama ada minat vokasional dan yang kedua ada minat avokasional. Minat vokasional itu terdiri dari tiga macam, yaitu ada minat profesional, contohnya minat keilmuan, minat seni, atau minat kesejahteraan sosial. Lalu yang kedua ada minat komersial, yaitu minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada minat kegiatan fisik, yaitu kegiatan mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Lalu ada minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Lalu di sini ada faktor-faktor pendukung minat dan bakat. Yang pertama ada faktor intern
Faktor intern itu diantaranya ada faktor genetik atau faktor bawaan, yaitu faktor yang mendukung perkembangan manusia dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik atau psikis yang dimiliki oleh manusia sebagai pewarisan dari orang tuanya. Nah, contohnya misalnya orang tuanya nih pintar melukis. Nah, itu sifat melukis itu bisa menurun ke anaknya. Nah, itu yang disebut faktor genetik. Lalu yang kedua ada faktor kepribadian, yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Nah, kalau faktor kepribadian itu misalnya kita sangat suka melukis, tapi orang tua tidak bisa melukis, tapi karena kita mengembangkannya, nah jadi kita bisa melukis. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang kedua ada faktor ekstern atau faktor dari luar. Nah, faktor ekstern ini ada 3, bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan sosial. Nah, jadi faktor-faktor ini yang bisa mendukung untuk meningkatkan minat dan bakat yang kalian miliki. Lalu di sini ada cara mengembangkan minat dan bakat. Caranya yang pertama yaitu kalian perlu keberanian. Nah, keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis, maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu perlu dukungan latihan. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. Lalu yang ketiga, harus itu perlu didukung oleh lingkungan. Nah, lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha mengembangkan bakat dan minat yang kalian miliki. Dan yang terakhir yaitu perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada dalam mengembangkan bakat dan minat kita. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian kita mulai memikirkan jalan keluarnya. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja baik yang tidak disengaja. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.